Halo semuanya, langsung aja nih. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah fenomena yang lagi anget-angetnya diomongin di Indonesia. Kita bakal bedah bareng-bareng sumber berita dan data di balik kontroversi film dokumenter berjudul Pesta Babi. Ini tuh karya yang bener-bener bikin heboh, dan di sini kita bakal lihat fakta-faktanya secara objektif dan netral aja, berdasarkan laporan yang udah beredar. Nah, coba bayangin deh. Ada satu pertanyaan besar yang bakal jadi benang merah kita hari ini. Kenapa sih sebuah film dokumenter yang bahkan belum dirilis di YouTube bisa sampai memicu gelombang kepanikan dan pelarangan di mana-mana? Aneh kan? Sesuatu yang belum bisa diakses publik secara luas di internet, tapi udah bikin reaksi yang super intens di berbagai daerah. Buat paham situasi aslinya, agenda kita hari ini simple aja. Pertama, kita bahas kontroversi nobar Pesta Babi, lanjut ke isi dokumenter Pesta Babi, terus pola intimidasi dan pembubaran, respons terbelah pemerintah, sejarah sensor di Indonesia, dan terakhir, demokrasi dan ruang diskusi. Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, kontroversi nobar alias nonton bareng Pesta Babi. Lebih dari 5.000 permintaan, gila nggak tuh angkanya? Berdasarkan sumber-sumber yang ada, antusiasme buat muter film ini di seluruh penjuru Indonesia itu beneran luar biasa banget. Dan yang harus kalian ingat, karya sutradara Dandi Dwi Laksono dan Cipri Dale ini sama sekali belum ada di platform streaming manapun loh. Tingginya angka request ini jelas ngebuktiin seberapa besar rasa penasaran publik, terutama komunitas-komunitas, buat ngumpul dan nonton film ini bareng-bareng secara langsung. Terus, apa sih yang bikin ribuan orang ini penasaran banget? Kita lanjut ke bagian kedua, isi dokumenter Pesta Babi. Tentu aja ini berdasarkan klaim dari pembuat filmnya ya. Hal yang paling sering bikin orang salfok itu pasti judulnya, Pesta Babi. Nah, di budaya Papua, Pesta Babi ini sebetulnya adalah tradisi yang sangat sakral. Tradisi ini melambangkan perdamaian, solidaritas, dan hubungan erat antara manusia dengan tanah adatnya. Tapi, para pembuat film ini pakai judul tersebut sebagai simbol untuk nyorotin dugaan eksploitasi lahan masyarakat adat di Papua, kayak suku Malin, Auyu, Yei, dan Muyu, buat proyek strategis nasional berskala raksasa, yang menurut pembuat film malah ngorbanin ruang hidup warga sekitar. Kalau kita rangkum berdasarkan klaimnya, dokumenter ini ngebawa 3 isu inti di Papua. Pertama, film ini mengklaim ada peningkatan konflik bersenjata dan militerisasi di sana yang diduga buat ngamanin proyek strategis. Kedua, ngebahas soal gelombang pengungsian besar-besaran karena hilangnya ruang hidup warga. Dan yang ketiga, deforestasi atau penebangan hutan masif demi industri besar kayak sawit, tebu, sampai bioenergi. Nah, gabungan dari 3 isu berat inilah yang disajikan di filmnya. Dan ini ngejelasin kenapa obrolan soal dokumenter ini jadi sangat sensitif buat beberapa pihak. Dengan bobot isu kayak gitu, yang nggak kaget kalau usaha pemutarannya nemu banyak hambatan. Masuk ke bagian ketiga, pola intimidasi dan pembubaran. 21 kasus lebih. Angka ini nunjukin kalau ini bukan sekedar kejadian apes 1 atau 2 kali. Menurut data dari Koalisi Masyarakat Sipil dan Watchdog, udah ada lebih dari 21 kasus intimidasi yang lumayan serius. Mulai dari yang cuma diawasin, panitianya dimintain KTP, sampai acara nobarnya dibubarin paksa di berbagai penjuru wilayah. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, dari sumber kita kelihatan banget ada semacam pola yang terus diulang-ulang. Ibarat playbook nih. Pertama, panitia tiba-tiba dicecar soal izin tambahan yang aneh-aneh. Kedua, aparat keamanan lokal atau rektorat kampus mendadak datang ke lokasi. Terus yang ketiga, ujung-ujungnya acara dibatalin pakai alasan klasik, demi menjaga kondusivitas. Contoh nyatanya tuh kejadian di Ternate, pas acara di Benteng Oranje dan Universitas Hairun di stop aparat. Terus di Universitas Mataram, rektorat dan satpam kampus gebubarin ratusan mahasiswa yang udah ngumpul, alasannya karena dianggap bisa bikin ketersinggungan. Kejadian-kejadian pembubaran ini akhirnya sampai juga dong ke telinga pejabat pusat, dan ini ngebawa kita ke bagian keempat, respons terbelah pemerintah. Ternyata ya, suara di dalam pemerintahan itu sama sekali nggak seragam. Di satu sisi, Menteri HAM Natalius Pigai itu ngambil sikap hukum yang kaku banget. Beliau bilang pelarangan film itu nggak bisa asal sepihak, harus ada putusan pengadilan dulu. Tapi di sisi lain, Menko Yusril Iza Mahendra ngasih klarifikasi kalau pemerintah pusat tuh nggak pernah ngeluarin instruksi pelarangan. Malahan, beliau bilang kritik lewat film itu sah-sah aja, publik bebas berdebat, ya walaupun beliau juga ngakuin sih kalau judul Pesta Babi ini emang kerasa provokatif. Nah, perbedaan pandangan ini juga kelihatan banget di gedung DPR kita. Ketua DPR, Puan Maharani, cenderung lebih hati-hati. Beliau nyorotin kalau konten dan judul film ini kan sensitif banget, jadi harus diantisipasi biar nggak ada dampak negatif. Tapi, rekan sesama anggota DPR, Andreas Hugo Parera, justru ngasih kritik pedas. Kata beliau, karya seni itu nggak seharusnya dilawan pakai pendekatan militer.
Ngerahin aparat buat ngebubarin nobar, itu sama aja kayak ngebungkam kebebasan berekspresi. Jadi kelihatan kan, di dalam lembaga negara sendiri aja belum ada kata sepakat soal gimana cara nanggapin dokumenter kritis kayak gini. Biar kita bisa ngerti kenapa pelarangan model gini bisa terjadi di banyak daerah, kita butuh lihat big picture-nya. Yuk masuk ke bagian kelima, sejarah sensor di Indonesia. Kalau ditarik mundur, menurut kajian para ahli, bentuk sensor film di negara kita ini selalu berevolusi loh. Zaman kolonial dulu, sensor dipakai murni buat ngeblokir ide-ide anti penjajah. Masuk Orde Baru, sensor jadi alat kontrol mutlak negara lewat lembaga sensor film, buat nguasain narasi. Terus pas reformasi, udah mulai bebas nih, meski kadang masih ada potongan-potongan halus kalau isunya dirasa nyenggol. Nah yang paling menarik itu di era digital sekarang. Negara udah nggak main larang pakai surat resmi berskala nasional lagi. Alih-alih gitu, tekanannya sekarang terdesentralisasi. Bentuknya jadi kayak intimidasi lokal, birokrasi kampus yang ribet, atau aparat yang tiba-tiba nongol. Jadi yang diincar langsung penontonnya, bukan cuma pembuat filmnya. Ini semua ngebawa kita ke inti dari pembahasan hari ini. Bagian ke-6, demokrasi dan ruang diskusi. Kalian mungkin mikir, terus kenapa nggak di-upload aja sih ke YouTube biar kelar? Nah, kutipan dari sang sutradara, Chip Riedel, ini ngejawab banget. Dia bilang, cerita seberat masalah Papua itu bukan sesuatu yang cuma buat ditonton sendirian di HP, terus kita sedih atau marah sendiri. Pembuat film memang sengaja nahan film ini dari distribusi digital murni. Tujuannya apa? Buat maksa orang-orang keluar kamar, ngumpul bareng, ngembangun solidaritas, dan diskusi nyari solusi bareng. Buat mereka, film ini tuh kayak tes ombak buat ngecek seberapa sehat sih ruang demokrasi dan kebebasan diskusi kita sekarang. Dan tahu nggak apa dampaknya? Terjadilah yang namanya the Streisand effect. Upaya-upaya pelarangan dan pembubaran itu justru jadi bumerang. Semakin banyak acara nobar yang dibredel, rasa penasaran orang malah makin meroket. Makanya, angka 5.000 permintaan yang kita bahas di awal tadi itu bukan kebetulan. Pembubaran paksa ini tanpa sadar malah jadi mesin marketing gratis yang super efektif. Bikin suara dan jangkauan film ini jauh lebih gede dari ekspektasi awal. Jadi, sebagai penutup, saya mau ngajak kalian mikir sejenak lewat pertanyaan ini. Di era digital yang arusnya serba cepat dan masif ini, apa iya sensor dengan gaya tradisional tuh masih mempan? Atau jangan-jangan tiap kali ada upaya pembungkaman, pesan yang mau ditutupin itu malah bakal teriak makin kencang? Coba deh kalian renungin. Makasih banget ya udah nemenin ngupas tuntas isu ini sampai habis. Semoga penjelasan kali ini bisa ngebantu kalian ngelihat kontroversi ini dengan lebih jernih dan berimbang. Sampai ketemu di bedah topik seru lainnya.